Tadi Bu Boni bisikin saya, Pak Timor, bahwa Satu Sehat SDMK masuk nominasi 10 besar di internasional, di Jenewa, digital pelayanan. Jadi mohon plus ini, digital pelayanan dalam transformasi di government ya gitu ya. Jadi makasih Bapak Ibu atas dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa masuk yang menang atau runner up lah ya, minimal seperti itu. Amin. Baik, makasih Bapak Ibu. Izin slide. Ya, ini mungkin dasar aja mengingatkan kembali bahwa kita dari transformasi di pilar kelima, walaupun tadi sudah ada sebenarnya bersinggungan dengan transformasi pilar keenam ya, atau transformasi di teknologi kesehatan bahwa termasuk digitalisasi terkait dengan Satu Sehat dan SDMK. Boleh next? Ya, izin Bapak Ibu, ini hanya untuk informasi kembali. Nanti detailnya di tempatnya Pak Laude ya, di tempat Direktur Perencanaan, bahwa kita tuh masih ada loh puskesmas nggak punya dokter ya, dokternya itu baru 95%, kurang lebih ada 4% puskesmas memang tidak memiliki dokter. Kemudian juga puskesmas lengkap dengan 9 jenis, kita baru 50%, padahal targetnya tahun ini kalau nggak salah 70%, masih jauh. Kemudian juga RSUD yang memiliki 4 dasar spesialis dan 3 dasar lainnya, itu juga masih baru kurang lebih 65%. Nah, ini menjadi tantangan Bapak Ibu kalau datanya itu tidak baik. Kalau datanya baik, insya Allah informasinya bisa lebih baik. Boleh lanjut? Next, ya ini contohnya Bapak Ibu sedikit masih ada kekurangan. Lanjut lagi boleh, next. Ya ini juga RSUD masih ada 799 kekurangan 7 dokter ya Bapak Ibu di beberapa rumah sakit. Boleh next. Ya ini saya langsung fokus ke sini Bu Bapak. Jadi kolaborasi pemerintah daerah dan pusat dapat mewujudkan transformasi SDM berkualitas melalui satu ini akuntabilitas data nakes, melalui update SDMK dan hitung kebutuhan nakes secara nasional, secara berkala. Jadi Bapak Ibu data yang kita miliki saat ini itu dipakai untuk pengambilan keputusan. Kita ketahui waktu mungkin Pak Samsul sebagai moderator pernah jadi mentor kita juga zaman-zamannya vaksin COVID, itu kan yang dipakai data SDMK. Kemudian juga buat pemberian insentif COVID yang terakhir itu penyelenggaraan P3K ya tahun 2022 itu menggunakan data dari SSMK. Jadi data tersebutlah yang dijadikan untuk pengambilan keputusan bahkan kebijakan dan ada beberapa kampus yang minta untuk sebagai data penelitian. Next. Ya Bapak Ibu, ini saya sampaikan bahwa ini alur semacam kayak alur hidup seorang tenaga medis, tenaga kesehatan ketika lulus sampai dia pensiun. Jadi dia harus ngapain saja ya Bapak Ibu ya, misalnya kalau dia dokter gigi dia melakukan internship, ya melakukan pelayanan, kemudian dia memiliki kalau untuk nakes nakes lainnya mempunyai STR, SIP, terus melakukan pelayanan, melakukan pengembangan kompetensi, melakukan pendidikan, spesialis, yang lain manajemen, terus sampai benda pensiun itu tercatat datanya Bapak Ibu secara kohort. Jadi data itu tidak pernah dihapus, tapi data itu ada di kita mungkin statusnya aktif atau tidak aktif, itu aja. Boleh next? Ya Bapak Ibu, ini saat ini arsitektur sistem informasi Satu Sehat SDMK itu modul-modul yang ada saat ini memang baru data diri, keprofesian, pendukung, pekerjaan, data pendidikan, pelatihan, dan data kontak lurat. Ini terus berkembang Bapak Ibu ya, jadi ada beberapa modul-modul yang nanti akan kita siapkan, Bu Boni sudah menyampaikan juga nanti dengan BKM, dengan tadi pendidikan. Jadi yang paling saya mau jelasin di sini bahwa kita sudah terkoneksi dengan MPP digital, yaitu ada modul SIP dan modul SIP 2. Boleh next? Nah, awal launching Satu Sehat itu sebenarnya bulan September 2023. Itu tadi saya sampaikan Bu Boni buat pengusulan SR seumur hidup awalnya ya Bu ya. Yang penting kita bisa menjaring data dulu. Nah, di 2024 bulan Maret kalau nggak salah tanggal 3 kami itu harus bikin pengumuman ke teman-teman di daerah, dinas, provinsi, kapota, sampai dengan Pasyankes, bahwa akan ada perubahan kebiasaan yang tadinya teman-teman pengelola Paskes mengentri, saat ini harus nakes nametnya. Nah, sebenarnya ada kekhawatiran, apakah nanti mereka bisa entry apa enggak ya, atau nanti yang entry dikit atau tidak ya. Ternyata kekhawatiran kami salah Bapak Ibu. Dalam waktu hitungan bulan dari Oktober sampai dengan Mei itu, akun itu sudah sampai 1,6. Seperti disampaikan Bu Boni tadi, 1,6 juta orang memiliki akun di Satu Sehat.
Nah, terus juga dari sisi updating data itu juga sebenarnya kita lihat tinggi. Tinggi di bulan Januari dan Februari itu karena memang sebelum ada pengumuman STR itu boleh diperpanjang menjadi seumur hidup, itu yang 6 bulan mau habis. Sehingga saya melihat waktu itu tinggi sekali di bulan-bulan itu, nah agak turun Maret sampai dengan saat ini karena memang mungkin Bapak Ibu hanya mengupdate pekerjaan. Nah ini nanti menjadi tantangan, mungkin jadi pertanyaan. Menu pekerjaan ini nanti yang akan dipakai bisa menautkan SKP, bisa untuk pembuatan SIP, mungkin juga salah satunya bisa untuk kebutuhan pelatihan melalui pelataran sehat atau LMS. Next. Ya Bapak Ibu, ini contoh kami tadi sudah ada 3 metode sebenarnya Bapak Ibu dengan penerbitan SIP melalui DPMPTSP. Pertama menggunakan MPP digital, ini dari Kemenpan RB. Kedua kami mengawinkan dengan PTSP yang sudah mempunyai sistem sehingga SSDMK sudah berkoneksi dengan beberapa kota, ada Kota Depok, sedang proses Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Raya dan lain-lain sehingga bisa memungkinkan hal tersebut terintegrasi. Yang ketiga dengan PTSP yang masih manual mungkin DTO sudah menyiapkan nanti akan membuatkan portal. Jadi ini izin Bapak Ibu, di sini ada tenaga medis dan kesehatan yang akan update tempat bekerja. Kemudian dia melakukan ubah data atau melakukan tambah data. Kemudian ada proses kalau sudah diverifikasi ya bisa tampil datanya dan nanti connect ke MPP digital. Itu salah satu screenshot dari MPP digital. Next. Ya Bapak Ibu, jadi pemanfaatan SSO. Apa sih SSO? Single sign on ya, satu set SDMK sebagai percepatan layanan NAMED dan Nakes. Jadi kita menggunakan satu sehat ini teman-teman mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang menggunakan LMS sebelum ada satu sehat SDMK. Tiba-tiba ngeklaim, Pak, saya nggak pernah mendaftar di satu sehat, kok data saya ada ya? Nah saya bilang kemungkinan pernah membuat akun di LMS, nah datanya sudah jadi SSO, itu salah satu contohnya. Jadi ketika sudah login di satu sehat itu bisa masuk ke banyak sistem. Mungkin yang terbaru nanti juga akan kita minta ke sistem beasiswa Kementerian Kesehatan, SIBK, sehingga nanti syaratnya harus punya akun di satu sehat. Jadi ini ada SKP platform, pelataran sehat, pengurusan STR, dan perizinan Bapak Ibu. Jadi sudah ada di satu akun ini sehingga bisa banyak aktivitas NAMED dan Nakes itu bisa terpenuhi di satu sehat. Next. Ya Bapak Ibu ini tautkan akun, contohnya tautkan akun satu sehat SDMK ke SKP platform maupun pelataran sehat. Nah di sini Bapak Ibu banyak menjadi kendala ketika teman-teman NAMED atau Nakes tidak bisa mentautkan. Kenapa nih? Nah ini jadi problem ketika Bapak Ibu tidak bisa atau tidak mendapatkan informasi yang lengkap kepada siapa harus mengadu. Nah teman-teman banyak kan ngadunya ke Dinkes ya di daerah itu ya, atau ke OP. Kadang-kadang ke OP ngelempar lagi ke Dinkes, nanti ke Dinkes nanya lagi ke pusat. Di situ sebenarnya sudah ada channel helpdesk ya Bapak Ibu ya. Tapi saya coba di sini memberikan informasi terkait dengan aktivasi akun SKP ini seperti apa. Boleh next? Ya, tadi Bapak Ibu, kami meminta Bapak Ibu mengisi data pekerjaan karena informasi dari Dr. Indra bahwa kami butuh satu aja yang aktif. Bapak Ibu bisa menautkan SKP karena salah satu untuk melakukan untuk kebutuhan kecukupan SKP itu harus ada yang aktif saat ini sedang bekerja. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengklik informasi pekerjaan, menambahkan data, kemudian mengedit seluruh ya, semua sampai tanggal mulai dan berakhir SIP itu wajib diisi ya. Nanti sambil menunggu proses. Nah di sini peran SISDMK. Jadi kemarin ada yang mereject, Pak kembalikan ke zaman dulu deh, biar nakes namednya di entry oleh pengelola. Saya bilang nggak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan. 10 tahun yang lalu kami meminta teman-teman pengelola Paskes ya mengentry data tapi tidak dilakukan dengan baik. Sehingga kita rubah nih, kalau nakes namednya yang mengupdate diharapkan datanya lebih eligible, lebih valid. Nah ini terbukti, banyak tantangan. Kalau dulu mungkin human error Bapak Ibu ketika si pengelola Paskesnya itu mengentry kemudian tidak dicek kembali datanya akan terjadi datanya tidak valid. Nah saat ini ada komunikasi dua arah. Ketika nakes namednya sudah mengentry, kemudian belum diverifikasi, dia biasanya kontak ke tempat dia bekerja. Tolong dong diverif, seperti itu. Walaupun sebenarnya dari sistem juga sudah ada notifikasi seperti itu. Boleh next? Ya Bapak Ibu, ini saya ulangi lagi ya, update pekerjaan data secara mandiri ya. Jadi secara mandiri, nah ini diharapkan
teman-teman nakes namet nggak usah melalui calo, karena ada yang mengurus STR-nya sampai dengan datanya dipegang calo. Jadi emailnya ketika ditanya, wah saya nggak tahu, saya tanya dulu. Nah kan lucu, jangan sampai Bapak Ibu, ini terjadi ada sampai bayar, mohon maaf, 1 juta rupiah, saya tahu, waduh banyak, menang banyak nih kalau saya nih yang ngurusin, saya bilang kayak gitu. Jadi intinya Bapak Ibu jangan sampai diurus oleh calo. Kami berharap yang mengurus adalah tenaga medis, tenaga kesehatannya. Menjadi tantangan ketika beliau sudah sepuh ya, mungkin dikasih akunnya ke orang yang bisa dipercaya. Itu mungkin mengingatkan, karena ada data pribadi di sana, bahaya sekali. Jadi nakes dan namet tidak bisa menambahkan pekerjaan dengan paskes yang sama ketika ada data pekerjaan dengan status proses. Nah ini diharapkan tunggu dulu divalidasi atau diverifikasi sehingga baru bisa menambahkan data pekerjaan di tempat yang sama. Jika pengiriman data ditolak, Pascankes memberikan alasan penolakan. Kenapa ditolaknya, misalnya data tidak lengkap dan lain-lain. Next. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya, verifikasi data oleh Paskes. Jadi teman-teman di SSDMK pastikan semua punya akun. Nah untuk praktek mandiri bagaimana? Teman-teman praktek mandiri boleh minta ke dinas, minta dibuatkan akun. Nah saat ini memang masih diverifikasi oleh dirinya sendiri ya. Nanti kita coba bikin metode baru, nanti apakah dinas kesehatan kota yang memverifikasi atau seperti apa. Jadi datanya itu harus diverifikasi. Jadi data ini kita lihat ada data yang biru, data yang besar, data yang aslinya seperti apa, data yang dirubah seperti apa. Boleh next? Oke Bapak Ibu, ini verifikasi satu saat ya, data halaman seperti ini. Jadi di tombol bawah hijau itu ada di verifikasi, yang merah itu ditolak. Jadi kalau ditolak itu ada alasannya, kenapa? Mungkin datanya tidak lengkap atau mohon maaf, bisa saja ini karena ini punya akun modalnya cuma STR, Bapak Ibu bisa saja nih mengaku-ngaku sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan di salah satu paskes. Karena terjadi ada beberapa kapolta yang tidak menerima lagi tenaga honor atau sukarela, ternyata sukarelanya itu sudah tidak bekerja, tapi karena punya akun data sehat, dia coba menambahkan data di salah satu paskes, sehingga ditolak. Nah ini menjadi penting, jadi nolak atau memverifikasi jangan asal. Harus dipastikan datanya juga benar Bapak Ibu. Datanya apakah dia tenaga di kita atau bukan, seperti itu. Atau datanya sudah lengkap atau belum, seperti itu. Boleh next? Ya ini contohnya ya Bapak Ibu ya, ketik verifikasi untuk menyetujui ya, kemudian menolak ya dengan harus memberikan alasan. Lanjut. Oke. Ya, saat ini juga Bapak Ibu, teman-teman di Paskes bisa loh menonaktifkan pekerjaan. Jadi kemarin ada masukan, Pak, kalau nakesnya pensiun gimana? Kan dia pasti nggak mau lagi tuh urusan sama dengan Satu Sehat. Nggak mungkin dia mau ngupdate datanya, bisa saja ya. Nah kalau pensiun dia masih bekerja, pasti dia butuh kita, butuh untuk diverif. Tapi kalau dia tidak bekerja dimanapun, di Paskes itu bisa menonaktifkan. Ada berapa jenis, banyak di sini metode status tidak aktif itu, mulai dari pensiun, meninggal dunia. Apalagi meninggal dunia, meninggal dunia sudah dipastikan dia tidak lagi melakukan verifikasi atau mengupdate data sendiri. Jadi dia pasti bisa dilakukan oleh teman Paskes. Jadi pilih status nonaktif ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman di nakes ya, di namet ya. Artinya bisa dilakukan dengan memberikan status bahwa saya tidak lagi bekerja di situ, baik itu habis kontrak sampai dengan Paskesnya sudah nonaktif. Ada banyak juga ternyata Paskesnya sudah tidak aktif. Dan kemudian diklik lanjutkan. Next. Nah ini Bapak Ibu, kami memberikan peran dinas Kapkota dengan monitoring aktivasi, validasi. Jadi teman-teman Kapkota secara berjenjang bisa mengingatkan teman-teman Paskesnya loh Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat KPI sebenarnya, pengennya seperti itu. Bahwa kita punya KPI bahwa salah satu Paskes di bawah Bapak Ibu, di teman-teman di Dinkes, Kapkota atau di provinsi, masih banyak loh data yang tidak direspon, misalnya seperti itu. Contohnya ada yang diverifikasi, ada yang di permintaan masih di pending dan lain-lain. Jadi ada rata-rata respon. Ini saya kemarin diskusi juga sama teman-teman di DKI ya, bahwa ini bisa dijadikan kinerja. Ya bisa, kalau memang nanti kita dapatkan formula yang tepat, sehingga ini bisa jadi teman-teman nakes, teman-teman di Paskes itu berapa kali sih memverifikasi dalam sehari, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini terakhir Bapak Ibu, peran dan fungsi pemerintah pusat, daerah, dan serta jajarannya. Jadi memang pertama adalah berubahnya habit ya Bapak Ibu, kebiasaan. Jadi memang harus adaptasi cepat, terutama buat tenaga medis dan tenaga kesehatan, bahwa dia harus mengupdate datanya.
Kami mohon disampaikan ke teman-teman sejawat agar segera mengupdate datanya. Saya lihat masih banyak ternyata juga yang belum punya akun di Satu Sehat. Kemudian Pasienkes dan pemerintah swasta wajib memiliki akun SSDMK, melakukan validasi ya, verifikasi terhadap data yang diupdate melalui Satu Sehat secara detail, melakukan monitoring rutin ya. Monitoring itu juga bisa melakukan mengingatkan bahwa datanya dan lain-lain. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan pendataan akun, memastikan ya, karena tempat praktek kerja itu diketahui oleh Dinas Kesehatan karena datanya itu adalah melalui Dinas Kesehatan. Kemudian melakukan monitoring ya, evaluasi terhadap respon validasi apabila monitoring itu bisa dilakukan by sistem atau monitoring kunjungan ke lapangan. Kemudian Kemenkes, Datin, Nakes, DTO dan stakeholdernya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap respon validasi, kemudian membantu menangani permasalahan data sesuai dengan kapasitas. Maksudnya ketika itu bisa diselesaikan di dinas, kita minta dinas yang menyelesaikan, tapi kalau memang sudah tidak bisa, boleh Bapak Ibu nanti melalui channel yang sudah disiapkan, atau teman-teman tim teknis kami di pusat bisa membantu. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan ke Pak Samsul, Pak Moderator. Baik, makasih Pak Timur. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Pak Timur.